ada oknum nakal yang memasukkan unsur nikotin ataupun apa yang sejenis itu kepada vape itu. Apa yang tetesannya itu loh, ya kan ya, liquid. Hampir semua kecamatan di Jawa Timur ada penggunanya. Jadi kalau seumpama ayahnya, ngapunten dalam tanda kutip, meskipun tidak kaya-kaya banget, ibunya ibu rumah tangga, bapaknya kemudian kerja seadanya, tetapi ketika dia harmonis, sholatnya 5 waktu, ya kan, kemudian intonasi bicaranya istri ke suami landai, sopan, saya yakin keluarganya ini, anaknya ini menjadi sesuatu yang bagus. Keluarga itu adalah penunjang suatu bangsa dan negara. Wering ini, Rek. Apa, Mas? Iki lho aku maca berita iki lho, delokno. Lho. Narkoba lho koyo ngene, Bos. Lho kok medeni ngene ya, Mas? Wis ngerti berita iku ta? Ini aku baru lihat dari Mas. Tapi kalau soal narkoba selama ini memang aku mengikuti dan sangat mengerikan, Mas. Yo waduh. Aku saya baca berita ini dari Kepala BNN Jawa Timur. Kepala BNN Jawa Timur. Valid ini data. Valid ya, bukan bagian nanya-nanya ya. Bukan, benar-benar ya. BNN. Luar biasa. Ngerinya. Luar biasa. Aduh. Dredeg ya ini ya. Biar nggak dredeg, hari ini kita balik lagi di podcast Kios Koran. Mas Mudi apa kabar? Siap, alhamdulillah sehat, Mbak ya. Assalamualaikum, sehat. Seulan lebih ya ketemu. Iya, 17 purnama ya gitu. Suwemen ya kan ya. Mas Mudi. Aku kangen iki lho, ngene iki lho. Kalau aku kangen Mas Mudi. Bukan kangen wae jangane maksudnya ya. Jadi setiap kali ketemu Mas Mudi ini aku tuh selalu punya pencerahan baru bahwa anak muda itu begini, bahwa anak muda itu harus ngene, kudu ngene. Karena kan yang berpengalaman belusuan ke desa-desa Mas Mudi. Iya. Kalau aku kan ya wis Surabayanya. Nanti cerita lagi ya, ya wes. Tapi kalau sebelum kita cerita lagi, ngobrol apa iki? Nah, sebelum kita cerita lagi, aku sebenarnya mau ngobrolin pas banget. Pas Mas Mudi lihat update tentang narkoba saat ini ya kan. Pas aku banget pengen tahu nih. Jadi apa nih yang menjadi keprihatinan para orang tua tentang anak-anaknya nih perihal narkoba? Iya. Jadi sing aku rada prihatin iki. Prihatin sekali, ndredeg ya, Mas. Aku kudu macakne materi sing kemudian dari BNN Jawa Timur. Apa ini? Jadi potensi transaksi belanja narkoba ilegal. Ilegal ya. Jadi ketika ditotal narkoba mulai sabu, psikotropika yang lainnya, ada ganja, heroin dan sebagainya. Coba tebak berapa? Berarti per apa? Per bulan, per tahun? Iya, tahun kan. Per tahun? Betul. Ini tahun ini. 2M? 2M? Yakin? Akeh lho 2M iku, Mas. Mas, lek 2M iku duwike iku iso kayak turu lho, Mas. Aku gak goro. Potensi nilai transaksi 524 triliun. Triliun ini? Aku udah ngerti nol piro iki. Triliun. Mas, duwike sak omah iki lek triliun, Mas. Ini setahun. Iya, tahun yang dikumpulkan ini dari 2023. 2023. Oh, berarti taruhlah 3 tahunan ya. Tahunan ya. Tapi potensi segitu triliun. Angkanya berapa kalau triliun? 524 triliun. Angkanya ono piro titik triliun. Jadi bayangno, narkoba yang koyo ngono mulai sabu, mulai heroin, ganja dan sebagainya. 3 tahun terakhir ini nilainya ketika ditransaksikan 524 triliun. Sak piro akeh? Aku gak ngomong duit ya. Iya, duitnya dan juga barangnya. Nah, ini seberapa banyak kemudian narkoba itu masuk ke Indonesia? Khususnya ke Jawa Timur. Betul. Kemudian seberapa dahsyat daya rusaknya narkoba itu? Mas, kalau ngomongin soal narkoba ini ya kan, narkoba ini didominasi justru yang bikin mencengangkan adalah
more than 50% anak muda yang mendominasi ya, Mas. Jadi sebenarnya anak muda yang pakai narkoba itu salah satu anak muda yang mungkin lepas dari pengawasan orang tua atau yang gimana, menurut pengamatan Mas ini? Atau mereka kepingin coba-coba aja sendiri? Jadi kalau kemudian kita membaca banyak variabel, membaca banyak variabel yang kemudian kenapa kok anak muda ini justru kasusnya banyak? Iya, lebih banyak anak muda. Saya baca di beberapa tulisan dan penelitian yang kemudian terpercaya, hampir di wilayah Indonesia, Jawa Timur ini menempati posisi kedua tertinggi pengguna narkobanya loh. Tentu saja bukan sebuah prestasi ini ya. Prestasi ya, tentu saja ini bukan sebuah prestasi. Saya warning, Bukup ayo perang. Nah, lawan narkoba. Betul. Ya kan ya. Intinya apa? Udah mengkhawatirkan ya. Wis anggota dewan iki sampean kongkon piye ben posisine bisa kemudian menghalau narkoba ini. Meskipun ya rotok repot ya kan. Iya, agak lawan PR ya. bandar-bandar ini. Betul. Ya kan ya. Cuman kemudian melihat angka yang kemudian sangat tinggi di periode kemarin sampai sekarang, ini periode kedua, saya harap kemudian ada gebrakan, ya kan ya. Kalau dulu kita lihat Bu Susi, betul. Ikan ada. Gemar makan ikan. Bukan, Bu Susi itu menenggelamkan kapal itu. Betul, ya. Menenggelamkan kita kapal tenggelamkan juga narkobanya. Yang ngambil ikan-ikan ilegal dari lautan kita. Dan keluarga ini sangat penting ternyata, Mbak. Kembali lagi ya. Anak muda hari ini kan pengennya coba-coba terus. Betul, penasarannya tinggi. Betul. Di kampung jenengan, apakah ada anak muda yang kemudian sendirian? Dalam artian tidak ada keluarga atau broken? Ya, dia sering menyendiri. Oh, introvert. Ya. Ada, banyak. Banyak. Ada juga yang kemudian komunitas anak muda yang kumpul-kumpul. Betul. Nah, ya rokokan, ya nge-vape. Di situ kita tidak tahu mereka ini bawa atau enggak ya. Nah, kalau kemudian mereka yang anak muda yang introvert dulu, betul, dia suka menyendiri di kamar, kemudian dia mentornya adalah gadgetnya, dipengaruhi satu. Biasanya ini lebih gampang untuk dipengaruhi, karena dia pasti akan menemukan satu anak atau satu teman yang dirasa dia cocok, betul ya, introvert begitu. Cobaan iki, permennya enak, nggak tahu ada apa di kandungannya. Cobaan ini ada vape itu. Saya tidak mengatakan vape itu narkoba, tidak semuanya memang. Tapi kok saya membaca berita, ada oknum nakal yang memasukkan unsur nikotin ataupun apa yang sejenis itu kepada vape itu. Apa yang tetesannya itu loh, ya kan ya, liquid. Sehingga buat kecanduan tadi. Jadi harus selektif. Lah, tanpa pengawasan orang tua, anak muda ini akan sering coba-coba. Betul, tapi Mas, kita balik lagi kalau ngomongin soal orang tua ya. Karena kan orang tua juga tidak menemani 24 jam toh ya toh. Yang jadi PR terbesar para orang tua nih, kita menghimbau ya. Jadi kita himbau induknya dulu nih, sebelum produknya ya kan. Kita menghimbau induknya dulu nih. Jadi apa harusnya yang dilakukan orang tua untuk menggembleng anak-anak supaya tidak menyentuh itu? Kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang itu anti kritik. Ya, sangat anti kritik. Dikasarin dikit ngebleng, dikasarin dikit mental health. Betul. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan anak-anak muda, bahkan yang lebih muda lagi, mereka adalah peniru atau pencontoh terbaik dari orang tua atau keluarganya. Oh, iya juga sih. Ya, pernah dengar ya istilah itu ya? Betul. Jadi kalau seumpama ayahnya, ngapunten dalam tanda kutip, meskipun tidak kaya-kaya banget, ibunya ibu rumah tangga, bapaknya kemudian kerja seadanya, tetapi ketika dia harmonis, sholatnya 5 waktu, ya kan, kemudian intonasi bicaranya istri ke suami landai, sopan. Saya yakin keluarganya ini, anaknya ini menjadi sesuatu yang bagus. Ya, karena memang sekolah pertama itu dari keluarga ya. Entitas terkecilnya adalah keluarga ya. Dan kita sepakat ya Mbak ya. Kalau kemudian anak orang tuanya ini mampu, tapi dia jarang di rumah. 1-2 kali dia memberi di rumah, tapi tidak memberikan uswah yang positif. Ya itu ya, kepada anaknya. Maka kemudian anaknya akan ngerasa kesepian. Betul. Walaupun bergelimang harta. Kayak kemudian saya cukup kok, saya punya uang kok. Saya kemudian
bisa beli kok. Karena orang tuanya itu, tapi tidak memberikan input, insight, motivasi, doa, dorongan dan contoh yang bagus untuk anaknya. Ini loh yang boleh kamu beli, ini yang jangan dibeli walaupun kamu punya duit. Ya. Dan mirisnya Mbak. Kenapa tuh Pak? Hampir seluruh kecamatan di Jawa Timur. Kalau saya tidak, semoga saya salah. Iya, saya juga berharap seperti itu. Hampir semua kecamatan di Jawa Timur ada penggunanya. Ada pengguna narkoba. Iya, di kampung saya ada. Ada. Kok tambah gitu? Ada di kampung saya, udah berkali-kali nggak jerah. Bahkan saya dengar itu. Hampir sebagian kelurahan dan desa di wilayah tertentu di seluruh Jawa Timur ada penggunanya. Dan ini sesuatu yang miris ya? Iya betul, miris sekali. Dan yang mencengangkan Mas, sekarang ini nggak cuman anak-anak itu pemakai, tapi karena diiming-iming uang supaya dia dapat uang yang lebih untuk membeli barang tersebut, dia justru jadi kurir. Ini bahaya. Iya kan? Tanpa dia tahu konsekuensinya jadi kurir ini apa. Betul. Barang apa yang kemudian? Kita juga tidak bisa menyalahkan semuanya. Betul. Tapi kemudian ayo kembali kepada individu kita masing-masing dulu lah, ya kan ya. Kalau kita punya keluarga, ayo kembali kepada keluarga kita masing-masing. Bahwasanya keluarga itu adalah penunjang suatu bangsa dan negara. Betul. Jadi pondasinya dari keluarga dulu ya. Nah, ini saya kemarin di Komisi A, Mbak ya, audiensi bersama dengan BNN Jawa Timur. Di BNN Jawa Timur ini juga cukup banyak sebarannya. Tidak hanya di masyarakat. Yang saya terima itu tidak hanya di masyarakat, bahkan di lapas. Di lapas ini ada modifikasi penyebaran di dalam, meskipun sudah bisa ditangani oleh lapas itu. Kalau saya yang baca dari lapas ini. Tapi tetap lebih pintar yang di dalam. Iya, modifikasinya unik. Apa tuh? Ada lewat makanan. Bergedel nggak tahu bergedel? Iya, tapi kan makanan kan dijatah dari lapas. Betul, ada yang dari luar, yang dari luar, ya kan ya. Maksudnya dibawain sama keluarganya? Iya. Keluarga ataupun siapa itu. Waktu berkunjung. Betul, ya kan ya. Lah, yang kedua kemudian ada yang modifikasi yang di wilayah kepulauan, Masa Lembu Kangean begitu. Lewat drum oli. Drum olinya diapain? Ya, jadi ada kemudian di drum itu tengahnya dikasih dilas dulu atau seperti apa, kemudian dikasih narkoba, dikasih oli. Ya kan? Berarti gitu. Memang drum itu oli. Isinya oli. Oli tapi tengahnya ada itunya, selundupannya. Kemudian ada lagi yang kemudian unik kemudian. Mereka berarti juga mikir untuk mendistribusikan. Iya. Dan repot sekali sebenarnya ya, Mas. Nanti data ini akan mungkin bisa di-share ya, di-share dan kemudian menjadi pedoman bersama. Iya, nanti boleh ditampilkan ya datanya ya. Kami di DPRD Provinsi Jawa Timur kemudian mengundang, mengaudiensi Kepala BNN. Bapak, bagaimana kemudian narkoba di Jawa Timur ini? Wah, kami dikasih data ini, begitu, sangat mencengangkan. Salah satu yang kemudian value penjualan narkoba 500 sekian. Siapa yang untung? Berapa banyak? Betul. Berapa banyak yang dirusak? Yang dirusak karena narkoba ini begitu kasih dikit candu lagi, dikit candu lagi, ya kan itu udah kan. Dan kalau kemudian ini dibiarkan, Mbak, maka kemudian target menjadi bonus demografi di Indonesia. Yang kemudian digadang-gadang menjadi Indonesia emas. Yes. Menjadi Indonesia cemas. Betul. Baru saya mau ngomong tapi saya takut tadi. Kalau kakak yang ngomong nggak apa-apa ya. Saya belak-belakan saja ya kan. Jadi betul ya. Berarti sebenarnya yang digadang-gadang harusnya nanti akan di 2045 akan jadi Indonesia emas. Kalau kayak begini terus akan jadi Indonesia cemas. Iya, betul. Jadi Indonesia emas ini kan dimulai dari bagaimana kemudian bonus demografi itu termanfaatkan, terkelola dengan baik. Potensi anak muda yang kemudian 2045 usia produktifnya lebih banyak. Betul. Iya kan? Iya, betul.
termasuk kita Mbak dan adik-adik kita banyak loh. Bahkan kan wakil presiden kita juga anak muda. Oh iya, masih jangan pernah di melupakan. bawah 40 tahun. Betul, ya, kan? Itu unda-undi seumuran mbak awak dewe nih Mas. Cocok ya kan ya. Muka-muka nyusul. Amin. Kudu-kudu rezekine padha ya kan. Oke. Jadi itu kalau kemudian tidak diantisipasi semua hal, orang tua, kemudian lingkungan, kemudian stakeholder, tidak bisa, Pak. Nggak bisa perang sendiri. Betul, berarti sampai saat ini PR-nya adalah membasmi narkoba itu bahkan dari akarnya dari ya Mas akar, ya. Hulu hilir. Hulu hilir, betul. Kalau bahasa pemerintah pusat hulu hilir, ya, betul, kan, ya? lebih keren ya. Hilirisasi, huluisasi ya. dan hilirisasinya harus benar-benar berkoordinasi. Tapi gitu. Mas, kalau ngomongin soal peran keluarga sendiri, kita di podcast sebelumnya kita sudah ngomongin bahwa peran keluarga itu penting. Siap. Sebagai pondasi. Nah, kalau misalnya nih ada satu keluarga, ini keluarga baik-baik nih, kita cerita ngomong keluarga baik-baik ya. Keluarga baik-baik nih, papanya perhatian, kemudian si anak ini juga sholat 5 waktu, kenceng, terus kemudian bisa dibilang orang tuanya itu adalah strict parents yang membatasi anaknya, overprotective ke anaknya. Tiba-tiba one day ternyata anaknya justru kecanduan dan sudah terlanjur kecanduan ketika orang tuanya tahu. Apa yang harus dilakukan orang tuanya? What should they do? Tentunya kemudian ketika orang tuanya bisa menanggulangi sendiri, mengobati sendiri, silahkan. Tetapi kemudian ketika tidak bisa, maka orang tua ini bisa bekerja sama dengan BNN Jawa Timur untuk direhabilitasi. Baik. Sebisa mungkin kemudian direhabilitasi, kemudian hasilnya adalah efek jerah. Tapi Mbak, info yang kemudian saya terima dari hasil diskusi intens dengan BNN Jawa Timur, rehabilitasi itu bagi adik-adik atau masyarakat yang kemudian tingkat pemakainya biasa saja, pertama kali lah, ya kan, masih dasar, masih bisa disembuhkan. Tapi bagi kemudian ini bandar ini yang sudah serius setengah misalnya. Bandar iya kan ya, setengah bandar masa iya adik-adik udah setengah bandar Mas? Iya Bu, iya bisa jadi. Oh gitu ya, ada iya kan ya. Iya, maka kemudian ini nggak ada di Jawa Timur, langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Wow, karena kemudian ya ini extraordinary crime. Oh jadi berarti gini, kita tidak melihat range usia ya kalau untuk sudah setengah bandar. Tapi kemudian sampai seberapa dia kelakuannya lah Pak. Jawa Timur kelakuannya model piye itu. Usianya muda tapi kemudian menjadi ini ya, ratingnya tinggi lah. Iya, betul. Kalau GoFood itu ratingnya tinggi. Track recordnya udah nih ya kan. Udah langsung ya kan ya. Enggak bisa disembuhkan barang ini daripada ngerusak ya kan ya. Angkut, karungin, bawa ke Nusa Kambangan. Berarti adik-adik kalau misalnya yang masih dasar-dasar ini masih bisa direhab di sini ya. Iya. Tapi hati-hati buat adik-adik yang sudah track recordnya tinggi, itu kalian berhadapan sama Nusa Kambangan. Iya. Dan betul ini loh Nusa Kambangan itu Mas. Iya. Itu kan ya, kita jangan sampai ke sana lah. Betul. Keluarga kita jangan sampai ke sana. Ya, di mana kemudian ayo bareng-bareng kemudian di masyarakat Jawa Timur ini ayo bareng-bareng lah membentengi keluarga lingkungan kita. Jangan sampai naudzubillah keluarga kita menjadi ada yang harus ke sana. Lah, kemarin dewan tugasnya apa? Nah, itu dia. Baru saya mau tanyain. Ngono ya? Baru saya mau tanyain ini. Nah, akhirnya kemudian, Mbak, kami itu juga melihat di proses penganggaran yang ada di Jawa Timur, khususnya di mana namanya BNN ini, minim, sangat minim. Untuk penganggaran apa nih? Rehabilitasi, pencegahannya ya. Berarti termasuk rehabilitasi. Kita kan sebaiknya mencegah dulu Pak daripada mengobati. Betul. Karena lebih mahal biayanya. Itu pepatah lama yang sampai sekarang relate. Coba pepatahnya gimana? Mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati. Cocok. Nah, sangat relate itu ya. Jadi kayak kita kalau mabuk darat mending minum antimo dulu sebelum kita muntah-muntah di tengah jalan. Cocok. Karena biaya suntiknya lebih mahal. Iya, biaya opnamenya mahal. Jadi gimana nih kalau Dewan sendiri nih Mas? Kami di Komisi A menyepakati kemudian kan nggak sampai 1 miliar tuh. Nggak sampai 1 miliar, sedangkan narkobanya triliun. Narkobanya mau ngomong gitu. Kalau kita compare berarti ya tidak apple to apple yo Mas yo. Paling enggak kan ya ini. Lah, paling apa yang kemudian saya pribadi mengharap
tentunya penguatan BNN di Jawa Timur. Dari segi apa? Hari ini kemudian saya kira penting kemudian BNN, pelajaran itu, psikotropika dan lain sebagainya, masuk dalam kurikulum sekolah. That's great, betul ya. Drugs education ya. Kalau kayak di Jepang itu dari SMP itu sudah ada sex education. Ya. Kalau di Indonesia meskipun sama-sama candu. Apa nih? Ya itu education itu kan. Oh iya. Maksudnya kecanduan edukasi, edukasi ya. Aduh, poni ini. Jadi harus ada drugs education di sekolah-sekolah. Di sekolah, bahwa di kampus. Karena kalau kampus terlalu tua, Mas. Bukan. Ya SMP ya wis gak apa-apa loh. Mulai mulai SD, SMP sampai ke kampus. Dengan tingkat pendidikan atau kurikulum yang berbeda. Berbeda-beda ya. Jadi kan, disesuaikan sama tingkatannya ya. Karena kemudian ketika masyarakat ini tahu sejak dini, ya kan, anak-anak itu kecil itu ya, yang model masuk kelas 1 SD. Sorry saya potong. Ya. Mas, berarti mulai dari SD udah harus? Harus. Anak SD itu belum tahu loh narkoba. Tidak masalah. Bahaya aja dulu. Ya kan ya? Bahaya. Ini tidak boleh. Api itu panas. Iya, betul, ya kan boleh ya? dipegang. Gak boleh dipegang. Obat ini gak boleh, ya kan ya? Ini apa, ya kan ya? Sejak dini saya kira lebih baik, ya kan ya? Karena daya tangkap dan memorikal mereka, anak-anak kecil ini lebih kuat. Betul sekali. Daripada kemudian masih besar, kemudian baru ada pembanding. Otak kita membandingkan. Gak ngono, ya kan ya? Jadi kayak kemudian nasihat itu tidak seperti hanya dogmatik. Betul. Jadi kalau kemudian anak SD kecil, kamu nanti gak boleh melakukan itu ya, yang salah karena dicatat malaikat. Dosa. Nanti kalau dosa marahin Tuhan. Orang sudah takut. Iya. Iya kan ya? Karena kan memberi instruksi ke anak kecil itu seperti menulis di atas batu ya, Mas. Masih relate juga. Iya, masih relate. Sama kemudian saya kasih tahu siapa anak saya gitu ya, kecilnya masih kelas 1 gitu. SD ya kan ya. Nanti kalau kemudian ngomongnya kasar, nanti kamu dicatat 1 dosa. Iya. Ayah sama bunda ini kalau nggak ikut ngapa-ngapain ya, kerja, kemudian bunda masakin kamu di rumah, ikut dicatat. Itu catat dapat dosa. Kamu mau begitu ya kan? Tidak mau. Ya, jangan diulangi lagi ya. Lah, pendidikan yang saya kira sangat sederhana di keluarga, berdampak juga sangat besar. Sampai gede. Di sekolahan juga sangat besar. Bayangkan, Pak, anak saya yang kemudian tidak bisa lepas pampers. Itu belum sekolah nih? Sudah dulu gak mau lepas pampers, gak mau. Ya kan, bayangin. Soalnya malas dia pipis. Masih ngedot, ya kan, ya? Masih TK itu, masih PAUD ya kan. Ibunya itu kasih berapa ratus kali nasihat. Gak mempan. Tapi sekali, 2 kali. Bu gurunya yang ngasih. Iya. Nah, ini nggak boleh ya gini. 2 kali saja. Lepas ya. Iya, kita itu. Berarti sakti guru ini kan ya. Berarti tetap sebenarnya guru itu tetap pahlawan ya di hati anak-anak ya. Ada seseorang ataupun kemudian idola bagi setiap anak kita. Jadi ketika ada pelajaran atau kurikulum mulai dari kecil, saya kira bagus, ya kan? Edukasi karena mancep. Ya, edukasi dari di otak, edukasi mancep ini sama hatinya. Itu nggak boleh. Kata bu guru nggak boleh. Justru berarti mulai dari SD it's okay ya untuk saya dulu dikasih tahu guru ngaji saya. Waktu kelas 1 atau kelas 2 itu minuman keras. Itu kamu nanti masuk neraka kalau minum-minum. Takut neraka itu apa? Terus kita lihat buku siksa neraka. Iya itu. Gak bisa tidur ya kan ya. Gimana coba ya kan? Waduh, sama berarti ya. Iya. Guru ngaji kita itu luar biasa. Iya. Terus, setelah nggak boleh bohong, nanti kalau bohong mulutnya dibakar di neraka. Kita lihat. Aduh, dikasih pancing gitu. Betul. Itu kalau kemudian masuk kampus, hanya masuk kampus, Mbak. Iya kan? Itu akan dibantah oleh mahasiswa ya. Gedabrus, ngono kan ya. Terlalu banyak interupsi. Iya, karena kemudian banyak pembanding-pembanding di lingkungan kita. Seperti itu sih. Sehingga mending dari kecil ya. Ya, dan kemudian akhirnya kita berdiskusi dan kemudian membuat aturan bahwasanya kurikulum ini masuk ke mana namanya, ke sekolah sejak dini. Yang kedua kemudian ini tentang Jawa Timur harus kemudian berani memberikan tambahan anggaran. Karena kemudian begini, Mbak. Kalau ada ngapunten
barang dari luar negeri masuk nih berkapal impor, kan penggerbekan harus lengkap alatnya. Betul. Anjing pelacaknya lengkap. Betul. Drone-nya lengkap, X-ray-nya lengkap. Bahkan kemudian untuk memberikan jaga-jaga kepada petugasnya, mereka harus siap rompi anti peluru. Yes. Tidak mungkin kemudian mereka yang dari luar negeri, ngapunten yang model bandar luar negeri ini tidak membawa senapan. Iya, pasti mereka dapat perbekalan yang cukup. Emang kita melawan penjajah zaman dulu pakai beruncing, ya kan ya. Wah, sini sudah pakai AK-47, revolver, ya kan ya. Kita memang anak sejarah banget kayaknya. Iya, iya. Bapak beruncing, kalau nggak gitu pakai keris. Iya. Iya kan ya? Iya, meskipun itu ada kekayaan sejarah yang kemudian harus kita. Tapi ya sudah tidak relate dengan keadaan sekarang. Betul. Jadi berarti memang pemerintah kita juga harus membentengi fasilitas yang lengkap ya. Iya, kayak kemudian ngapunten. Hari ini kita kalau punya anjing pelacak satu sama ya masa yang di sana kesel juga di endeng-endeng. Iya betul. Iya, kan? Tambahin. Anjingnya juga kesel riwa-riwi ya kan. X-ray tambahin, ya kan. Metal detektor untuk narkoba tambahin. Lah, ini yang kemudian kita dorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana ini menjadi langkah awal untuk memperkuat BNN itu sendiri. Bayangkan kemudian ada BNN mau penggebrekan seperti itu harus pinjam dulu pistol dari Polda. Betul. Harus order anjing juga dari Polda ya kan. Ini keburu orang sudah geser. Cepat karena dia kan? Cepat banget ya. Kalau kemudian pengedarnya orang situ sama, maka terdetek, ya kan. Yes, tapi kalau dari luar negeri, dari internasional, jaringan-jaringan internasional, ya nggak mungkin. Dan itu tidak hanya 1-2 gram kalau luar negeri. Kiloan. Tontonan. Dengan terakhir tontonan ya. Berapa juta masyarakat yang remek karena berapa itu. Juta masyarakat yang remek, duitnya berapa miliar itu ya kan. Tapi Mas, kalau ngomongin soal ini ya penanggulangan narkoba, tentu saja tidak hanya provinsi saja, tapi negara pun itu sudah pasti melakukan berbagai cara untuk menanggulangi narkoba ya. Nah, otomatis kita balik lagi ke peran keluarga. Jadi sebenarnya pemerintah ini bersinergi nggak sih sama keluarga? I mean, apakah yang hanya diberikan sosialisasi anak-anaknya saja, keluarganya, orang tuanya dikasih sosialisasi nggak? Atau apa yang udah dilakukan pemerintah? Jadi ada 2 hal yang kemudian cukup hari-hari ini ya, cukup kemudian menjadi candu. Apa nih? Di masyarakat. Satu adalah judol dan pinjol. Betul. Iya kan ya? Saya pinjol saya. Terlilit gak? Oh enggak dong. Bayar ya. Saya yang OJK ya. Disclaimer ya. Lerenono Mbak. Lerenono ya kan. Hidup tanpa utang Mas bagai taman tak berbunga. Ngoten ya. Iya. Ya itu utang sih. Lah iya. Iya kan ya. Judol dan pinjol betul. Marak. Judol dan pinjol. 2 kemudian narkoba. Nah, peran kita kemudian bagaimana membentengi ya temanya adalah kita kemudian sering memberikan edukasi 1 bulan mungkin 4 kali ya 4 kali kita bertemu dengan masyarakat 125 orang. Oh itu pasti biasanya di mana? Di dapil masing-masing. Oh di dapil masing-masing. Jadi kita gilir ya kan ya seluruh anggota dewan itu pasti akan mendapatkan sosialisasi ini untuk masyarakat. Tentang apa? Judol dan pinjol? Bebas. Oh apa aja? Ya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kayak saya ini sering kemudian apa nih kalau Mas biasanya? Iya judol, pinjol. Dan ini terbaru yang minggu ini, maka kemudian ketika ada, ya kan ketika ada sosialisasi akan kita sosialisasikan. Oh iya kalau butuh staff boleh ya? Siap. Ojo larang-larang loh. Kalau soal pinjol, narasumber biar narasumber. Kalau soal pinjol itu saya fluen. Ngono ya? Iya. Ada. Ini pemirsa yang saya hormati. Mas, sebentar, saya potong sebentar ya. Sampai bunga per pinjolnya saya tahu, Mas. Ngono ya? Iya. Jadi sama ini operator juga. Bunga per pinjolnya saya tahu. Iya. Jadi kalau pinjol itu masyarakat kita itu kan sering ya pinjol seperti itu. Iya. Ternyata kebutuhan sih Mas sekarang itu. Lah, kenapa kemudian itu? Itu relate dengan pinjol itu relate dengan ibu-ibu. Perempuan. Bapak juga pinjol loh, Mas. Judol. Oh iya betul. Ibu iya, tidak kan? main judi, iya. Bapak yang main judi. Main judi. Ibu yang pinjol, bapak yang judol. Iya, ada klasterisasi seperti itu. Baru tahu ya? Terus saya dikasih tahu juga masalahnya. Iya, Mas, ini saya baru menggabungkan. Oh iya benar, ibu yang pinjol. Bapak yang judol. Iya betul. Berarti dipakai pinjam dulu, kemudian pakai judi muter aja. Lah, apa yang kemudian salah satu yang menyebabkan ini temanya agak melebar dikit tapi agak penting ya. Iya, penting. Ini penting
banget loh. Kawan-kawan nih semua. Jadi terkadang pinjol ini akibat gaya hidup kita yang serba mudah. Betul. Dan kita kecanduan pesan sesuatu secara instan dan online. Betul. Paket. Pay letter paket ini datang lagi. Betul. Bojone gurung gajian paket metu. Wes bojo sing wedok KTP selfie ya kan ya. Wes gak apa-apa Mas, iki dicicil ping 12. Iya, gak ngerti posisinya adalah apa? Adalah ada bunganya. Lah. Begini akan kita sosialisasi. 2,75% per bulan. Wih, kok apa? Iya. Apa Mas itu kalau toko oren? Per bulan. Kalau toko ijo agak murah. 1,85%. Iki masyarakat iki sampe kongkon utang apa piye iki? Cok ya iki sesat iki sesat. Bukan guys. Jadi ini harusnya lebih tak ingatkan. Gitu. Jadi kan enggak, kadang-kadang kan orang itu kalau ngambil cicilan Mas, oh gak apa-apa per bulan sakmene ae gampang, citi gitu kan ya. Tapi sebenarnya guys itu bunga, misal nih pinjol tertentu ya kan, bunganya 2,47%, enggak sampai 3%, itu per bulan. Bukan per kalian mengambil tenor. Jadi kalau misal 6 bulan ya 2,47 sampai 6 bulan. Lanjut. Jadi mikir kan. Besok kita judul ya sama ini ya, temanya ya. Menarik juga. Iya kan pinjol sama judul. Terus gimana? Tentunya kemudian masyarakat, rumah tangga, keluarga ini menjadi bagian tertentu ya, penting ya. Dan masyarakat juga ini kita dorong di pemerintah Jawa Timur untuk regulasinya harus jelas. Regulasi untuk mengatur peredaran, pencegahan sedini mungkin di masyarakat. Kita bikin perda bagaimana narkoba dan termasuk salah satu usulan kami adalah masuk ke kurikulum sekolah sejak dini. Itu benar banget sih. Kenapa nggak ada yang kepikiran ya Mas? Ya tak pikir no iki lho. Tak wakil jenenge wakil. Iya. Kamu mikir pinjol tok ya. Iya benar. Iya Mas, wakil ono Mas bener itu. Iya kan? Benar Mas. Jadi kita wakilin untuk membuat aturan dan perda. Kalau kemudian meskipun kita anggota dewan ataupun eksekutif, bupati, wali kota atau gubernur jalan tanpa itu nanti disalahkan orang. Jadi jalannya kita bikin dulu. Aturannya sampai masuk ke dalam kurikulum ini seperti ini. Setelah itu di masyarakat gimana? Apa yang kemudian dimiliki oleh anggota dewan setiap turun dapil, setiap minggu, setiap bulan itu sebisa mungkin menjadi edukasi di masyarakat, ya kan, bahwasanya pengedaran narkoba yang luar biasa seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan. Kemudian sudah waktunya kemudian kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri, keluarga kita sendiri dan lingkungan kita. Sudah waktunya kita bergerak ya. Iya, jadi kalau kemudian itu, dan itu harus kontinu Mbak, tidak 1-2 kali, tapi berkali-kali ya. Konsistennya supaya itu terus tinggi. diingatkan. Kalau sekali aja, yang kita khawatirkan itu jadi kurirnya itu loh, karena ada imbalan. Iya itu kan, karena kan uang ya kan, uang masuk barangnya. Betul. Ini kan, jadi ketika kemudian masyarakat sudah terjepit, siapa yang kemudian menolak bab urusan uang? Siapa yang kemudian menolak masyarakat ketika butuh, ketika lapar, ketika ada bayaran cicilan, kemudian ada tawaran, antarno paket kurono. Dia tidak bilang. Mereka nggak tahu paketnya apa. Betul, dan mereka kan yang terpatri lumayan ini kayak bayar pinjol ya kan. Jadi patut dicurigai bahwasanya kemudian sesuatu yang begitu itu ya ditakokno dhisik lah. Selektif. Ya. Bukan berarti kita kepo ya, tapi ini paketnya iki apa dulu. Jangan-jangan bom, jangan-jangan iki, jangan-jangan itu. Betul sekali. Itu yang kemudian menjadi perhatian karena kita juga melihat data dari BNN seperti itu. Dulur, ya kan? Luar biasa dan miris. Perputarannya di 2 tahun 3 tahun ini ternyata 534 triliun. Pesat banget loh. Itu duit berarti, kemana? Iya berarti gurih sekali bisnis itu di sini ya. Lezat. Kalau 524 berarti 1/4 APBN kita loh. Iya, 524 triliun. 1/4 APBN kita. Iya, itu bisa membangun IKN. Aku mikir duit Lengar kita ini kan ya gajinya kan ya UMR lah. Ya, kan betul. Ya. Kemudian melihat seperti itu, ya Allah, ya apa kan itu kan. Iya, ya apa iki. Duh, wes Mas terakhir iki. Lemes aku. Iya, timbang aja ngeluh iki mikir dhek sakmono. Terakhir Mas, mau minum kopi dulu. Oh iya. Boleh diminum dulu. Kan enggak ngopi iki. Alhamdulillah sudah, terima kasih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Jadi memang nggak ada habisnya ya kalau kita ngomongin memang yang haram itu enak ya.
yang dilarang itu enak ya Mas ya, betul ya Mas lagu, ya? Iya itu lagu. Iya. Jadi kadang yo mangan watu yo gak oleh. Iya gak boleh ya kan. Coba membantu nenek menyeberang itu harus ya. Iya. Mas, jadi apa nih pesan-pesan buat para orang tua? Kenapa kita ke orang tua bukan ke anaknya? Karena pondasi utamanya yang akan menyeret anak-anaknya jika tersesat itu adalah orang tua, bukan orang lain ya. Betul. Jadi pesan untuk orang tua ini apa? Ke anak-anaknya baik yang sudah terjerumus ataupun yang hanya ingin sekedar remind, jangan sampai nak terjerumus. Ini bukan pesan ke orang tua. Tapi ke siapa? Ke diri saya sendiri. Oh baik ya sebagai orang tua, ya, kan ya? Betul. Jadi saya nggak mau mengajarin orang tua. Ibarat ini saya berpesan khususnya kepada diri kita sendiri. Betul. Karena ini bukan podcast parenting ya. Betul. Jadi melo-melo gimana gitu. Jadi setiap anak itu kan terlahir, ini hadis ya. Setiap anak ini terlahir seperti kertas yang bersih. Betul. Bagaimana kemudian coretan bentuk apapun itu adalah tergantung kepada lika-liku dan ajaran dari orang tua. Untuk itu kemudian mari bareng-bareng bersama-sama kita sebagai orang tua ya, mari kita bentengin dari narkoba anak-anak kita, keluarga kita, kakak adik kita. Tidak hanya anak sebenarnya, tapi ada adik, ada kakak, ada anggota keluarga kita yang kemudian menjadi bagian terkecil dari penyusun negara ini. Bahwasanya seperti itu tidak ada manfaatnya, tidak ada positifnya, pasti akan membawa madharat yang luar biasa. Narkoba ini kan ibarat minuman keras seperti itu ya, yang sebenarnya kayak pil begitu kan remeh, telan gitu. Iya, gitu betul. Tapi sebenarnya kalau dalam Islam ya, dalam Islam itu ini justru menjadi ibu dari induk dari seluruh kejahatan. Ya kan ya, karena kemudian hilangnya akal, empati hilang, rasa tidak ada, kita sudah tidak sadar, maka kemudian ketika kita melakukan apapun ya kita tidak sadar dengan konsekuensi itu. Sebelum itu terjadi dulur, bareng-bareng kemudian kita menjadi benteng untuk keluarga dan diri kita sendiri. Betul sekali. Oh ceramah aku tadi nih, Mas Muhammad, Abdullah Muhdi, kok tadi Muhammad? Tadi Muhammad gara-gara ceramahnya. Mas Abdullah Muhdi, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Sebenarnya iya loh, satu episode lagi lah kita bahas pinjol ya. Oh siap. Tapi gak setengah jam bahas pinjol lagi ya. Betul, suwe. Iya. Soalnya sampean paham betul ini bahaya ini ya. Terima kasih Mas Abdullah Muhdi. Terima kasih dulur, tonton ya. Mantap. Terima kasih banyak. Ingat, jangan pernah menyentuh narkoba apapun jenisnya ya. Itu sudah ada lagunya diciptakan oleh Haji Roma Irama ya. Ya kan saya nyanyi. Iku mana ya. Mas Budi terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, terus mengedukasi. Siap. Dan terus memberi inspirasi untuk anak-anak muda di negeri ini. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.